Baik, selamat pagi untuk kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal kami dari kelompok 4. Baik, di sini saya langsung saja men-share-kan PTT-nya. Nah, di sini terlihat nama kelompok 4. Yang pertama itu Lorenzia Sinta, kedua Michelle Prinansen, ketiga itu Dionysius Eko Apriano. Baik, di sini saya langsung menjelaskan saja latar belakangnya. Dodol adalah merupakan berupa gel yang terbuat dari campuran bahan beras pati, gula, dan bahan pengisi lainnya. Dan dodol merupakan makanan tradisional yang cukup populer di beberapa daerah. Dodol diklarifikasikan menjadi dua, dodol yang diolah dari buah-buahan, dodol yang dibuat dari tepung-tepungan. Dan di sini saya memilih salah satu dodol yang terbuat dari tepung ketan dan sebagainya. Dodol tergolong makanan semi basah dengan kadar gula tinggi sehingga dapat disimpan agak lama dari 1 bulan sampai 3 bulan. Tujuan dodol yang pertama itu potensi dodol ketan sebagai ide baru dalam pengembangan usaha. Yang kedua itu bagaimana dodol ketan ini nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota, meningkatkan penghasilan dan pendapatan masyarakat khususnya petani, pedagang dan wirausaha untuk memanfaatkan sumber daya alam, untuk menjaga dodol sebagai ikon kota, membuka lapangan pekerjaan baru, untuk menambah wawasan masyarakat mengenai usaha mandiri, pengembangan dodol, untuk memotivasi masyarakat bahwa dodol bisa mendunia. Bab 2 itu gambaran umum perencanaan. Di sini nama produk itu dodol ketan Kersik, alamatnya Dusun Kersik, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak. Baik, di sini saya langsung saja membahas cash flow-nya. Di sini produk arus kasnya 1 juta. Dikurangi kas untuk pembelian persediaan, untuk operasional, kas untuk membayar pajak totalnya adalah 800.000. Aliran kas bersih dari kegiatan operasional itu 200.000, kas keluarnya 100.000, kas yang diterima dari penjualan itu 100.000, kenaikan kas itu 50.000. Saldo awal tahun itu 200.000, saldo akhir tahun Baik, di sini saya melanjutkan. Dan saldo akhir tahun itu 250. Di sini penyelesaiannya berarti kan ini ditanya per akhir tahun. Berarti kami dari 12 bulan itu dikalikan 250.000. Berarti totalnya 3 juta. Rencana usaha membuat dodol ketan Kersik dengan berbagai variasi rasa yang dimaksud untuk memberi keluasan Di sini terlihat rencana usaha. Saya melanjutkan, menjual produk dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, menawarkan produk via online dan juga secara langsung, membuat lowongan pekerjaan serta bisa memperkenalkan makanan atau cemilan daerah. Cara pembuatannya yang pertama, siapkan beras ketan, setelah dicuci, bersihkan, keringkan, lalu beberapa menit. Setelah itu kita haluskan dengan cara mesin alat tepung. Yang ketiga itu setelah beras ketan dihaluskan, kita adonkan tepungan dengan air dan gula. Diamkan dulu dan siapkan kuali ditungku api. Setelah itu masukkan minyak goreng, masukkan santan biar berapa jam dulu, baru masukkan adonan, lalu aduk-aduk sampai berwarna dan siap jadi. Bab 3 itu metode penelitian. Metode penelitian di sini terdapat yang pertama itu metode pendekatan. Tim usaha produk dodol ketan Gersik melakukan tahapan dengan menggunakan prinsip bahwa setiap inovasi yang diterima oleh mitra sebaiknya melalui proses mendengar, mengetahui, mencoba, mengevakuasi, menerima, meyakini, dan melaksanakan. Rencana kerja yang pertama itu rencana bisnis, di mana rencana bisnis ini adalah perencanaan atau perancangan pertama. Menentukan strategi pemasaran. Di sini kita melihat strateginya. Kebutuhan pemasaran adalah untuk menentukan tingkat penjualan bisnis makanan yang Anda rintis. Setelah itu analisis persaingan bisnis. Di sini kita melihat persaingan kita. Jadi kita bisa membaca di mana-mana kelemahan mereka dan kita bisa menggunakan peluang itu untuk lebih maju lagi. Biaya produksi. Di sini kita merancang rencana biaya produksi harus ada tentunya bahwa sebelum bisnis dimulai
Biaya produksi ini hanya berkaitan dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Rencana operasional dan manajemen bisnis. Di sini rencana yang dilakukan mereka buat perencanaan operasional dengan berlangsungnya bisnis yang Anda rintis. Rencana ini dibuat untuk menggambarkan bagaimana bisnis akan berjalan dan berkelanjutan selamanya. Partisipasi mitra, di mana di sini mitra sangat aktif melakukan usaha pengolahan bisnis kuliner dengan hasil atau output dan fasilitas usaha. Analisis SWOT di sini terdapat itu kekuatan usaha, kelemahan usaha, kesempatan usaha serta ancaman. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Di sini terlihat biaya pertama itu pengeluaran beras ketan itu 15 kilo dengan harga 180.000. Tuh, pada bisa lama. Baik, barang murah. Baik, di sini selanjutkan bab 4-nya, yaitu rincian bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama itu beras ketan 15 kilo dengan harga 180.000, gula merah 6 kilo dengan harga 48.000, santan kelapa 6 kilo 30.000, gula pasir 12 kilo dengan 156.000, minyak goreng 20 kilo 560.000, pewarna 10 jenis 20.000. Jadi totalnya itu adalah 994.000. Alat yang digunakan kuali besi, tungku besi, baskom, dandang beras, saring teh, kayu bakar, loge, sendok. Di sini jadwal kegiatannya yang pertama itu sosialisasi program atau penyusunan kerja, penyusunan rencana usaha, pembukaan usaha, pengumpulan bahan baku, proses produksi, manajemen pembukaan, serta pelaporan dan publikasi. Di sini terlihat beberapa gambar yang sudah jadi, yaitu dodol. Dan di sini ada daftar pusaka. Sekian presentasi dari kelompok 4, diucapkan banyak terima kasih.